Dikuncinya tanda kutip apa yang kau kunci, kan tinggal itu aja penjelasan kan. Nah, kan nggak ada bilang saya kasih uang sekian kan nggak ada. Dr. Samira, atau yang akrab disapa Doktif, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025, merupakan bagian dari perkara yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Dalam laporannya, Reza menuding aktris berusia 39 tahun tersebut, telah mencemarkan nama baik brand kecantikannya melalui siaran langsung di TikTok. Tak hanya itu, Reza juga mengklaim telah memberikan uang senilai 4 miliar kepada Nikita, yang kemudian berujung pada dakwaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Usai bersaksi, Doktif mengungkapkan rasa kecewanya terhadap jalannya persidangan. Ia merasa tidak diberi ruang yang cukup untuk menjelaskan secara utuh kronologi dari awal kejadian. Menurutnya, banyak bagian penting dari kesaksiannya justru terpotong atau diabaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Menanggapi hal ini, mantan Karawasidik yang juga seorang praktisi hukum, Ricky Herbert Sitohang, kepada Cek Kabar Online, turut memberikan pandangan kritisnya. Itu hak JPU untuk memotong pembicaraan itu apabila sudah tidak substantif lagi. Kalau dibiarkan melebar sampai kemana-mana. Jadi yang diharapkan oleh JPU itu adalah yang substantif, pokok masalah, yang kemana-mana. Umpama saya tanya sama Anda, coba ceritakan dari mana naik sampai ke atas Klif atas ini, ke kantor saya. Saya tadi dari Cempaka Putih dulu Pak ke Senen, habis Senen makan siang dulu saya, habis makan siang saya kencing sebentar, nah, setelah itu baru jalan kaki ke sini, baru nyampe ke situ. Jadi tujuannya mau ke Senen tapi larinya ke ini dulu, ke Bekasi dulu. Nah itu yang dicegah supaya betul-betul terukur. Itu bukan maksudnya untuk mempertakompli dia. Dan satu yang saya ingatkan, apabila pun tidak ada persesuaian antara itu, kan ada yang mulia, kan ada hakim. Mohon izin yang mulia berikan kesempatan saya untuk melanjutkan, saya punya kesaksian. Mohon supaya jangan dibantah oleh JPU dulu. Yang mulia, hakim dan mantan JPU, berikan kesempatan dia bicara. Atau lanjutkan. Tidak boleh orang luar. Dua orang ini nggak boleh dimasukin oleh orang lain. Kan pada saat itu memang terus terang aja, mungkin luapan emosionalnya, ini kita masuk kan gitu. Nggak boleh. Itu nabrak hukum. Nah ini saya katakan, jadi apa yang dilakukan oleh JP itu sah-sah saja, nggak ada yang salah kok. Pak Joni tadi menyebut kata hakim, sempat juga beredar ya kan soal memejamkan mata seorang hakim di ruang sidang, padahal saat itu lagi ada penjelasan dari terdakwa atau saya tidak mau berkomentar apa, saya juga nggak tahu dia memejamkan mata atau kelilipan atau mungkin ngantuk atau mungkin apa. Saya kan nggak mau justice, itulah saya. Saya mengerti dan paham hukum. Saya nggak mau menjustis langsung. Contoh seperti flash di situ. Kan ada langsung diduga ada penyuapan, kan suka-sukanya aja ngomong, nggak boleh itu menjustis. Oke. Itu boleh dilaporkan tuh loh. Kalau tidak sesuai dengan itu, JPU marah, dia laporkan tuh bisa. Yang menyatakan tuh bisa. Oke bisa, tapi kan dia lebih cepat melaporkan itu ke KPK. Ya, ternyata apa ditolak kan? Gimana? Ya, tapi paling nggak intinya dia melaporkan udah tepat nggak? Ya, melaporkan udah tepat atau tidak itu kan urusan dia. Tapi faktanya kan KPK menganalisis. Isi pembicaraan juga tidak ada menyangkut. Saya udah lihat kok isi pembicaraan tuh. Iya. Karena saya lihat, ya istilahnya memang ada bahasa yang kurang pas kan gitu. Kita kuncip ke tinggi-tingginya. Ya, kan gitu. Tinggal minta saya dirinan kita atau gimana. Dikuncinya tanda kutip apa yang kau kunci, kan tinggal itu aja penjelasan kan. Nah, kan nggak ada bilang saya kasih uang sekian kan nggak ada. Terus apa urusan KPK? Kalau dikunci, pakai kunci pas kali, nggak tahu juga kita. Kan gitu aja. Tapi bisa berbalik dong kalau itu Bisa, kalau tidak bisa dibuktikan secara faktual, bisa berbalik. Makanya hati-hati. Wow. Ya, hati-hati mengungkapkan suatu pendapat. Yang paling saya takutkan satu, ini flash disk dapat dari siapa? Di-intercept dari siapa? Ingat intercept lo tuh. Ya, berarti dia merekam pembicaraan secara ilegal. Ada undang-undangnya. Ingat Yoko? Iya. Kena kan? Kena dia, nggak boleh. Jadi jangan sembarangan gitu loh.
Tapi nggak bukan masalah sembarangan, secara logika hukum dia lagi terdakwa, ya kan? Mau terdakwa kek, mau apa kek, aturan main hukum tetap dilaksanakan. Nah, nyatanya hakim sudah mulai menyatakan bahwa nanti ada waktunya pada saat pembuktian buka selebar-lebarnya. Maka saya katakan kepada pihak Nikita, pada saat kamu diberikan kesempatan selebar-lebar, buka Pandora itu semua, supaya jangan kamu aja yang kejepit, kan gitu. Nah, saya mengerti dengan nuansa kebatinan daripada Nikita Mirzani ya. Apapun alasannya, kita sebagai manusia biasa, ini kita kan harus betul-betul berbicara yang enak gitu ya, yang benar ya. Apapun alasannya, walaupun kata orang kan nggak ada hubungannya dengan hukum, tapi tidak bisa, tetap manusiawi ya. Dia sedang menghadapi masalah, anaknya sedang bermasalah, sedang berproses di pengadilan. Omong kosong nggak kepikiran sama seorang Nikita, kan gitu. Terus ada anak yang kecil yang harus diasuh, terlepas nih semua di luar pemantauan dia. Karena apa? Karena kondisinya sedang ditahan. Dan bayangkan ditahan sudah mencapai hampir 5 bulan. Ya sakit juga sih gitu kan. Tapi inilah proses hukum kan gitu. Nah, saya berharap proses hukum segera berakhir dengan penyelesaian yang sempurna dan baik. Tapi kalau ditanya nuansa kebatinannya, saya tahu bahwa Nikita tuh kalau kau baca tuh isi hatinya tuh hancur lebur sebenarnya. Ya istilahnya tuh, kok begini nasib gue ya. Ya anak sedang begini, kan ditimpa masalah terus nih. Nah secara kita manusia, kita wajar berempati, wajar merasa kasihan kepada keberadaan dia. Nah, untuk itulah supaya prosesnya berjalan dengan baik kan gitu. Nah kalaupun ada nanti saksi-saksi yang meringankan dia, dimunculkanlah. Kemudian kalau seandainya bahwa benang merah pelimpahan uang ini sebenarnya bukan kesalahan dia semata, tapi ada kesalahan kedua belah pihak, itu juga jadi pertimbangan hakim. Kenapa? Ya pihak memberikan uang juga harus diberikan suatu sanksi. Jangan begitu-begitu aja. Saya juga nggak setuju. Ya, masa nggak mungkin lah Nikita tuh menerima uang kalau nggak ada yang ngasih. Nah itu buat gimana? Nah, ya harus diperiksa, harus dikenain gitu loh. Gitu kira-kira ya. Jadi poinnya ini akan clear sampai waktunya. Oke, terakhir dengan persidangan berjalannya, apa sih pesan dari seorang mantan Karwasidik? Saya berharap persidangan ini jangan lagi dikotori oleh orang-orang yang menimbrung di dalamnya. Berikanlah kesempatan kejernihan untuk mendukung Nikita secara murni. Jangan dibuat kisru-kisru di luar pada ini sehingga tidak fokus kepada masalah Nikita. Kita doakan Nikita bisa menjalani dengan lapang dada, dan saya harapkan bahwa hakim untuk mendudukkan posisi kasus ini dengan seadil-adilnya. Saya mengatakan secara jujur ya, walaupun telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana, Nikita tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri dia. Ya, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu yang dicari, jangan korbankan Nikita sendiri. Saya juga kurang setuju. Nggak mungkin itu dia melakukan seperti itu kalau tidak ada yang menawar-nawarkan. Omong kosong itu semua. Emang uangnya dari Nikita kan enggak, uangnya kan dari orang. Siapa yang menawarkan itu? Nah itu harus adil juga dong. Jangan, saya juga nggak setuju kalau Nikita dikorbankan sendiri. Ya, harus ada keadilan. Berikan juga keadilan kepada Nikita. Nah kalau saya bicara lurus-lurus ya salah, Nikita sedang salah. Tapi perlu untuk kita berikan apresiasi untuk ini, kita diberikan keadilan, dan seadil-adilnya tolong dong dibantu dia. Tolong mata hati kita, JPU, hakim yang mulia, mempunyai mata hati yang jernih, melihat pokok permasalahannya. Jangan semua ditimpakan kepada Nikita, karena tidak seluruhnya bahwa itu kesalahan Nikita. Itu kira-kira ya. Oke.